Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Hai generasi cerdas, kembali lagi di Literasi untuk Indonesia. Pada video kali ini, kita akan belajar untuk menganalisis teks pada materi Bahasa Indonesia kelas 8 Kurikulum Merdeka. Simak videonya sampai akhir ya. Kembali lagi dengan Kanuri di Literasi untuk Indonesia. Hai generasi cerdas, kali ini kita akan belajar untuk menganalisis puisi, tentunya tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 Kurikulum Merdeka. Generasi cerdas, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai puisi, ada baiknya kita memahami komponen apa saja yang akan dianalisis. Setidaknya ada 4 komponen yang akan kita analisis. Pertama, unsur-unsur puisi. Kedua, perbandingan antara puisi diafan dan prismatis. Ketiga, pesan dalam puisi. Dan terakhir, perbandingan majas. Nah, di sini Kak Nuri sudah memiliki contoh puisi yang akan dianalisis berjudul Kedai Kopi Pukul 11 Siang karya Maya Lestari GF. Kedai Kopi Pukul 11 Siang karya Maya Lestari GF. Pukul 11 siang kamu datang, senyum segan tersampir di wajahmu. Kantong belanjaan tertenteng di tanganmu. Maaf, aku terlambat, ujarmu. Aku menatap kopiku yang sudah dingin sejak 2 jam lalu. Tak apa, jawabku. Aku dan kopiku adalah karib, kami bersabar layaknya waktu. Aku ada urusan penting, ujarmu. Kau menaruh tas belanjaanmu dengan hati-hati, seperti seorang ayah menaruh anaknya di ayunan. Aku tahu isinya sepatu, mereknya tercetak di kantong belanjaanmu, dan kotak sepatunya tersembul malu-malu. Aku memandang kopiku. 2 jam aku dan kopiku menunggu. Tak apa, aku dan kopiku adalah karib. Kami bersabar layaknya waktu. Kau bertanya kenapa aku ingin bertemu? Benakku melayang ke masa lalu. Kau dan aku bersama-sama bahagia bermain sepanjang waktu. Kau tak pernah bertanya kenapa aku memanggilmu. Aku pun tak pernah bertanya kenapa kau ingin bertemu. Saat itu kau tahu, hatiku serupa baling-baling, ikut kemanapun kau pergi. Tapi kini baling-balingku mungkin sudah rusak, tak bisa berputar ke arah anginmu berkesiur. Anginmu pun mungkin sudah berubah arah. Aku tidak mengenali lagi. Kau menunggu aku bicara, aku menunggu kau berkata-kata. Kopiku menunggu segala hal yang sia-sia. Kau tahu, aku dan kopiku seperti waktu, bersabar menunggu apapun berlalu. Hal pertama yang akan kita analisis adalah unsur-unsur puisi. Generasi cerdas bisa melihat potongan bait puisi Kedai Kopi Pukul 11 Siang yang ada pada Salindia, kemudian memperhatikan unsur-unsur puisi yang ada di dalamnya. Bait adalah kumpulan lirik dalam puisi. Jadi, pukul 11 siang kamu datang sampai aku dan kopiku adalah karib, kami bersabar layaknya waktu, itu dikatakan satu bait. Sementara larik adalah baris puisi. Pukul 11 siang kamu datang, itu dikatakan satu larik. Selanjutnya adalah rima. Rima adalah akhiran bunyi pada setiap larik puisi. Contoh wajahmu dan tanganmu. Ada akhiran silabelmu dengan rima akhir u. Unsur selanjutnya adalah majas. Majas atau gaya bahasa adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya dipilih oleh penulis untuk menggambarkan puisinya. Contohnya pada lirik aku dan kopiku adalah karib, kami bersabar layaknya waktu. Di sini penulis menggunakan majas personifikasi karena mengibaratkan kopi sebagai karib dan juga mampu bersabar selayaknya manusia. Selanjutnya diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan penulis untuk menggambarkan puisi.
Misal saja kata bersabar yang digunakan untuk subjek manusia apabila kita melihat pada kamus. Akan tetapi ternyata itu bisa digunakan untuk kopi ketika diletakkan pada larik puisi. Terakhir, imaji. Generasi cerdas bisa melihat pada larik di Salindia, aku dan kopiku adalah karib. Kami bersabar layaknya waktu. Kata karib dan bersabar digunakan penulis untuk menggambarkan seberapa lama dan membosankannya dia menunggu temannya di kedai kopi. Kita masuk ke puisi Dyavan dan Prismatis. Apakah generasi cerdas bisa menebak puisi berjudul Kedai Kopi pukul 11 siang termasuk puisi Dyavan ataukah Prismatis? Guna mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut, kalian bisa melihat penjelasan pada Salindia. Pesan dalam puisi. Puisi berjudul Kedai Kopi pukul 11 siang bercerita mengenai seseorang yang mengajak sahabat kecilnya bertemu. Ini terlihat pada kalimat, benakku melayang ke masa lalu. Kau dan aku sama-sama bahagia bermain sepanjang waktu. Ia pikir sahabatnya sudah berubah. Kini dia memakai barang-barang mahal, misal saja sepatu yang merek mahalnya terlihat jelas. Namun demikian, mereka tetap memutuskan untuk bertemu. Seiring berjalannya waktu, orang tumbuh dewasa. Cepat atau lambat mereka akan berubah. Tali pertemanan yang begitu erat terjalin waktu kecil bisa saja merenggang. Perbedaan pemikiran, cara pandang, dan lingkungan bisa saja terjadi. Semua orang sebaiknya siap dengan hal itu. Akan tetapi, terlepas dari hal-hal yang terjadi di masa depan, tali persahabatan tetap masih bisa dipererat, tidak peduli seperti apapun perbedaan yang dimiliki. Terakhir, membandingkan majas metafora, simile, dan repetisi dalam puisi. Metafora, majas metafora yang ditemukan dalam puisi, contohnya, anginmu pun mungkin sudah berubah arah, aku tidak mengenali lagi. Berdasarkan analisis konteks, angin digunakan untuk melambangkan tujuan hidup sehingga termasuk majas metafora. Simile, contoh majas simile, hatiku serupa baling-baling, ikut kemanapun kau pergi. Kata serupa sebagai penanda majas perbandingan simile, yaitu membandingkan hati dengan baling-baling. Terakhir, repetisi, contohnya, aku menatap kopiku yang sudah dingin sejak 2 jam lalu. Tak apa, jawabku, aku dan kopiku adalah karib, kami bersabar layaknya waktu. Ada pengulangan kata aku dan kopiku, itu termasuk ke dalam majas repetisi. Nah, itu tadi contoh analisis puisi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Generasi cerdas, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.